Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Terakhir kita baca kemarin masih seputar al-asma' allati ta'mal amal fi'il. Isim-isim yang beramal amal fi'il. Kemarin sudah kami sebutkan ada sekitar 7 barakallahu fiik isim fi'il, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabbahah, isim tafdhil, sighah mubalaghah. Nah, isim fi'il sudah kita sebutkan ada 3 isim fi'il amr, isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari'. Masdar sudah kami jelaskan juga. Isim fa'il juga sudah kami jelaskan barakallahu fiik secara globalnya. Kemudian amsilatul mubalaghah. Contoh-contoh yang barakallahu fiikum didatangkan untuk mubalaghah berlebihan dalam sifati. Itu seringnya maknanya adalah apa? Walaupun sudah kita bahas tapi kita baca dikit lagi. Maknanya seakan-akan perbuatan itu berulang-ulang. Atau dia memang terbiasa dengan perbuatan tersebut sehingga barakallahu fikum ketika mensifati dengan sifat barakallahu fikum siyaq mubalaghah ini. Ada 3 atau 4 barakallahu fikum atau 5 timbangan. Fa'al, fa'ul, mif'al, fa'il, fa'il. Kalau yang fa'al contohnya kadzdzab. Fa'ul sabur. Ja'a rajulun sabur. Ja'at imra'atun sabur. Enggak boleh saburah. Kalau sabur mudzakkar muannats itu sabur. Dan mufrad terus walaupun yang antum barakallahu fikum sifati itu adalah mudzakkar muannats jama' musanna tetap dia enggak bisa diubah. Tetap dia dalam kondisi mufrad mudzakkar. Ja'a rajulun sabur, ja'a rajulani sabur, enggak boleh saburon, enggak boleh. Paham ya? Naam. Kemudian mif'al, kalau contohnya mif'al contohnya al-muqatilu mihdharun aduwah. Mif'al mihdhar contohnya. Mihdharun. Al-muqatilu na'am mihdharun aduwah. Orang yang berperang itu berhati-hati terhadap musuhnya. Nah, fa'il banyak kalau fa'il. Terkhususkan dalam Al-Qur'an teman jumpai kan setiap kali menyebutkan nama Allah Ta'ala timbangnya fa'il. Alimun, basirun, qadirun, itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala benar-benar tersifati dengan sifat tersebut. Paham ya? Benar-benar zat yang mampu, benar-benar zat yang maha alim mengetahui. Mafhum teman-teman? Naam. Kemudian fa'il, penggunaan sedikit fa'il ini, walaupun sedikit, barakallahu fik, tapi ada contohnya. Contohnya adalah Muhammadun hadirun. Pendek ya, Muhammadun hadirun qaulas su. Muhammad sangat berhati-hati terhadap ucapan yang jelek. Muhammadun hadirun qaulas su. Seperti itu. Mafhum soalnya ya. Kemudian isim maf'ul persis bagaimana caranya seperti isim fa'il dalam hal apa? Syarat-syaratnya. Hanya saja bedanya kalau isim fa'il membutuhkan fa'il. Nah, kalau dia itu lazim, kalau muta'addi membutuhkan maf'ul bih. Kalau isim maf'ul ini membutuhkan apa Abdullah? Isim maf'ul naibul fa'il. Membutuhkan naibul fa'il. Nah, dikondisikan. Nah, kalau isim maf'ul membutuhkan naibul fa'il karena al yang masuk pada isim fa'il sama maf'ul itu alnya namanya al apa? Al-mausulah. Ad-darib alladzi daraba. Al-madrub alladzi duriba. Sehingga dengan itu antum tahu, ad-darib alladzi daraba fa'il berarti butuhnya dan maf'ul bih karena muta'addi. Kemudian al-madrub berarti alladzi duriba butuhnya apa? Naibul fa'il. Mafhum insyaallah? Nah, sekarang kita masuk yang dikenal dengan as-sifat musyabbahah. Was-sifatul musyabbahah qala al-mu'allifu asbahullah was-sifatul musyabbahah. Kita lanjutkan materi kotor nadanya ini. Dan sifat musyabbahah. Apa sih sifat musyabbahah itu barakallahu fiik? Sifat musyabbahah itu sifat yang senantiasa ada pada orang tersebut. Nah, bukan sifat yang muncul baru itu loh. Paham ya? Nah, ini sifatul lazimah. Sifatul lazimah, sifat yang senantiasa ada pada orang tersebut atau pada zat yang disifati. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi sifatul lazimah lil mausuf. Sifat senantiasa ada pada yang disifati, bukan sifat yang muncul mendadak. Paham belum? Karena ada sifat yang muncul mendadak kan? Kalau dia enggak berdiri, duduk. Baru nanti disifati. Ja'a rajulun jalisun karena duduk. Muncul kan itu munculnya kan mendadak itu loh, tiba-tiba. Faham? Tapi kalau sifat musyabbah ini apa? Sifatul lazimah, sifat yang senantiasa ada lil mausuf pada mausuf tersebut.
Paling sifatnya ganteng yang ganteng terus gitu loh. Paham ya? Kita lihat sini. Nah, wasifah musyabbahah sifat yang diserupakan bismil fa'il dengan isim fa'il. Al-muta'addil wahid. Sifat musyabbahah ini adalah sifat yang diserupakan isim fa'il yang dia itu membutuhkan satu maf'ul bih. Kenapa demikian? Karena aslinya sifat musyabbahah ini barakallahu fiik diambil dari fi'il qasir namanya. Yu'khad min fi'il qasir. Diambil dari fi'il qasir. Perhatikan, diambil dari fi'il qasir. Fi'il qasir itu fi'il yang lazim, bukan yang muta'addi. Paham ya? Nah, itu aslinya. Sehingga ketika dari nanti dia menasabkan bukan maf'ul bih setelahnya, tapi tasbihan bil maf'ul. Paham ya? Nah, tasbihan bil maf'ul. Dia mansubnya karena serupa dengan maf'ul bih. Serupa dengan maf'ul bih, bukan maf'ul bih. Kenapa? Li'annahu ma'khudun min fi'lin qasir. Karena dia diambil dari fi'il yang qasir, fi'il yang lazim. Paham ya? Bukan muta'addi. Faham maksudnya nih? Nah, makanya di sini disebutkan as-sifah musyabbah, sifat yang diserupakan bismil fa'il dengan isim fa'il isim fa'il muta'addil wahid, isim fa'il yang membutuhkan satu maf'ul bih. Makanya nanti dia lemah sekali amalannya, harus sesuai dengan syarat yang ada. Kalau isim fa'il kan boleh dibolak-balik. Tapi kalau ini enggak boleh. Kenapa? Karena alasannya far'un nam an far'ih. Jadi lemahnya dia itu karena dia cabang dari cabang. Isim fa'il kan udah cabang. Cabang dari apa isim fa'il? Cabang dari masdar. Nah, sifat musyabbah ini cabang dari isim fa'il. Perhatikan perhatikan. Nah, isim fa'il ini cabang dari masdar. Masih kuat dia far'un anil masdar. Ya enggak? Tapi kalau sifat musyabbah ini lemah dia. Mau enggak mau dia beramal sesuai dengan syaratnya, enggak boleh dibolak-balik. Bisa dipahami? Nah, Zaidun wajhuhu hasan, enggak bisa. Zaidun hasanun wajhuhu. Harus gitu. Paham ya? Kenapa? Karena mereka memberikan alasan karena apa? Al-anam. Amalu far'in dan far'ih dhaif. Paham ya? Jadi amalannya dari cabang amalan suatu cabang dari cabang yang lain itu lemah. Kalau isim fa'il masih kuat, kenapa? Karena isim fa'il cabangnya dari masdar itu loh. Bisa dipahami enggak ini? Ya kan? Tapi kalau sifat musyabbah ini cabang dari apa? Cabang dari isim fa'il. Far'un an far'in. Apa mantalah? Far'un an far'in. Nah, beda sama isim fa'il. Kalau isim fa'il far'un an aslin. Ya enggak? Isim fa'il far'un, asalnya apa? Masdar. Paham? Tapi kalau isim musyabbah ini far'un, cabang dari apa? Cabang dari isim fa'il. Isim fa'il far'un bukan? Far'un juga. Far'un an far'in. Nah itu. Nah, itu nanti untuk memahami. Nah, barakallahu fi kalau antum jumpai artikel kenapa kok enggak beramal ya kalau dibolak-balik? Karena dia itu lemah amalannya, harus sesuai dengan syaratnya. Beda dengan isim fa'il. Beda dengan isim fa'il. Kita lihat sini. Wa yasifatul masughatu li ghairi tafdhil. Yaitu dia itu sifat yang masughah, yang diambil nama atau diletakkan bukan untuk perbandingan. Bukan untuk perbandingan, karena untuk perbandingan adalah selain isim tafdhil nanti. Paham ya? Jadi sifat ini barakallahu fi diambil, na'am barakallahu fikum, ma'khudah diambil li ghairi tafdhil, bukan untuk perbandingan. Bukan untuk perbandingan, bukan untuk membandingkan. Faham maksudnya? Nanti karena ada isim tafdhil setelahnya. Kita lihat dulu. Li ifadati subut, untuk memberikan faedah subut. Yaitu subut itu masih senantiasa tetap sifat itu ada pada mausufnya. Sudah kita lewati ya, sifatul lazimah lil mausuf. Sifat yang senantiasa ada pada yang disifati. Faham maksudnya? Nah, contohnya barakallahu fiik. Nah, sebutkan setelah itu kahasanin. Nah, hasanin kalau dibikin contoh seperti ini. Perhatikan ini ya, jangan sampai gagal paham ya. Ini nah, barakallahu fiikum, karena ada 3 bacaan nanti. Maratu nabi rajulin hasanin. Di sini ada barakallahu fiikum hasan wajhan. Ada hasanul wajhi, hasanul wajhu, hasanul wajha, al-wajha. Oh ya, perhatikan baik ya. Marartu bi rajulin hasanin wajhan. Kalau wajhan ada 2 i'rab. Imma dia tamyiz, imma dia tasbihan bil maf'ul. Tapi yang rajih tamyiz dia. Yang rajih tamyiz. Paham? Paham salah? Marartu fi'il fa'il bi rajulin dan majrur, hasanin sifat rajul.
Wajhan sebagai apa? Tamyiz atau tasbihan bil maf'ul. Jangan dikatakan maf'ul. Karena apa nih? Karena hasan ini sifat musyabbah diambil dari fi'il qasir, hasuna. Hasuna kan lazim. Na'am. Kemudian kedua marrat bi rajulin hasanil wajhi. Marrat bi rajulin hasanil wajhi. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Mafhum? Bisa pahami enggak? Ayo, hasan wajhi. Kemudian ketiga marrat bi rajulin hasanil wajhuh. Wajhuh berarti fa'il. Paham? Antum harus tahu solusinya mana ya? I'rabnya rupanya tahu. Wajhuh ini fa'il berarti hasanin nam sifat musyabbah, wajhuh fa'ilnya. Paham? Yang keempat, marartu bi rajulin hasanin al-wajha. Ini wajib kalau ini al-wajha ini enggak bisa tamyiz lagi. Kalau tamyiz harus nakirah kan tamyiz. Nah, ini al-wajha tasbih bil maf'ul. Ayo. Tasbih bil maf'ul. Nah, tasbihan bil maf'ul. Jadi ada 4 bacaan ya. Ada 4 bacaan. Jangan sampai keliru, jangan sampai lupa. Upayakan tahu solusinya semuanya. Marartu bi rajulin hasanil wajhan, tamyiz. Marartu bi rajulin hasanil wajhi, mudhaf ilaih. Marartu bi rajulin hasanil wajhu, fi'il sifat musyabbah fa'ilnya. Marartu bi rajulin hasanil al-wajha, tasbih maf'ul. Sudah pahami san? Berapa bacaan? 4. 4-4-nya tahu solusinya ya, alhamdulillah. Tahu solusinya insyaallah ya. Mafhum, Bang? Na'am. Kemudian berikutnya dzarif. Dzarif itu fasih artinya dzarif itu. Orang yang fasih lisannya. Nah, ini juga sama kalau dibikin contoh sama juga caranya. Bisa dibaca 4 bacaan. Mafhum salah ya? Ka hasanin wa dzarifin wa tahir suci wa dhamir nah barakallahu langsing. Paham ya? Nah, dhamir bisa dijadikan langsing ya. Nah, orang yang barakallahu fikum yang postur tubuhnya ramping langsing. Nah, paham ya? Itu semuanya sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah barakallahu fiik. Naam. Dia kalau dibikin contoh seperti ini bisa dibaca berapa bacaan? 4 bacaan. Upayakan antum tahu solusinya masing-masing bacaan ini ya, jangan sampai keliru ya. Naam. Wa la yataqaddamuha ma'muluha. Aywa. Dan ma'mulnya tidak boleh mendahuluinya. Contohnya Zaidun wajhuhu hasanun enggak bisa. Paham ya? Zaidun wajhuhu hasanun enggak bisa. Kenapa? Karena mendahului. Ma'mulnya kan wajh. Wajhu ma'mul. Paham ya? Ini loh, ini enggak boleh nih. Nah, Zaidun wajhuhu nah hasanun. Ini enggak boleh nih. Kenapa? Karena wajhu ini kan ma'mul. Ma'mul mendahului apa? Mendahului apa? Isim musyabbahnya enggak boleh. Enggak boleh Zaidun hasanun wajhuh. Draman? Naam. Zaidun hasanun wajhuh, hasanun wajhan, hasanun al-wajha, hasanun wajhi. Mafhum salah Abdullah? Mafhum ya? Dipahami? Nah, barakallahu fiik. Nah, itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh alasannya? Li dha'fihi fil amal, karena lemahnya dia dalam amalan. Kenapa kok lemah? Karena far'un dan far'ain. Nah, sebutannya itu. Nah, li dha'fihi fil amal itu alasannya. Jadi kalau antum tulis itu wa la taqaddamuha ma'muluha. Kenapa li dha'fihi fil amal? Karena lemahnya dia dalam amalan. Nah, bihaitsu dengan catatan kenapa? Li'annahu far'un an far'ain itu. Paham? Li dha'fihi fil amal bihaitsu annahu far'un an far'in. Karena lemahnya dia dalam amalan. Kenapa? Karena dia cabang dari cabang. Nah, ucapan cabang dari cabang harus paham antum. Apa maksud cabang dari cabang? Sifat musyabbahat cabang bukan? Cabang. Cabang dari apa? Cabang dari isim fa'il. Isim fa'il cabang bukan? Cabang. Cabang dari asal yaitu masdar. Kalau isim fa'il dibolak-balik enggak masalah. Zaidun daribun amron. Zaidun amron daribun enggak masalah. Karena apa? Far'un an aslin masih kuat. Sedangkan kalau far'un lemah. Bisa dipahami itu? Ihsan. Bisa dipahami belum? Far'un dan far'in paham antum? Kalau far'un dan far'in itu lemah amalannya sehingga harus enggak boleh dibolak-balik itu loh. Zaidun hasanun wajhah, wajhah atau hasanun wajhuh itu boleh, tapi kalau balik Zaidun wajhuhu hasanun enggak bisa. Paham?
Kenapa Ustaz? Lemah amalannya. Kenapa lemah? Li'annahu far'un an far'ain. Saya pahami Abdurrahman? Ayo, ini kalau antum baca artikel biar enggak bingung karena kalau di sini enggak sebutkan, kalau di caranya mungkin aja sebutkan. Wala yakunu ajnabiyan, enggak boleh ajnabi juga. Maksudnya makmulnya enggak boleh ajnabi. Maksudnya enggak boleh apa? Enggak boleh kalam lain gitu loh, harus ada sambungannya. Contohnya apa ajnabi contohnya? Contoh ajnabi, nah barakallahu fiik kita sebutkan contohnya ini antum pahami. Nah, marantu contohnya ini. Marantu bi rajulin hasanin amran. Aku berjalan dengan seorang laki-laki yang ganteng Amr. Berarti orang lain kan? Orang lain kan Amrnya ini atau lelaki tersebut? Orang lain kan? Ajnabi berarti gitu loh. Lah ini enggak boleh. Paham ya? Nah, enggak boleh apa? Ma'mulnya ajnabi itu enggak bisa. Paham ya? Nah, karena orang lain. Nah, sekarang kita musyabahannya kembali yang sifati. Kembali yang disifati sifat yang senantiasa ada pada yang disifati itu loh. Lazimul mausuf. Bisa dipahami Abdullah? Ajnabi itu maksudnya itu kalimat lain gitu loh, makmulnya. Kan enggak ada kaitannya ini kan? Maratu bi rajulin hasan amron. Ya enggak ada kaitannya kan, seharusnya hasanin kembali ke rajulnya itu. Bisa dipahami Ihsan? Ayo na'am barakallahu fik seperti itu. Kita lihat wa yurfa' 'alal fa'iliyah awil ibdal. Ayo dirafa' sebagai fa'il atau badal. Anu seperti tadi itu. Maratu bi rajulin hasanin wajhuh. Wajhuh itu sebagai fa'il bisa, badal juga bisa. Paham ya? Nah, badal apa? Badal ba'd min kull. Wajah kan bagian dari orang itu. Bukan wajah itu orang itu kan? Badal ba'd min kull kalau mau dibadal. Bisa dipahami ya matan itu ya. Nah, yurfa' 'alal fa'iliyah awil ibdal. Dia dirafa' sebagai fa'il atau ibdal. Badal apa namanya? Ba'd min kull. Paham ya? Ja'a rajulun hasanun wajhuh. Wajhuh itu bisa fa'il, bisa apa? Badal. Badal apa adalah? Badal ba'd min kull. Nah, karena wajah bagian dari apa? Rajul tersebut, bukan keseluruhan daripada rajul. Dipahami baik-baik. Wa yukhfana barakallahu fiik, berikutnya wa yunsab 'ala tamyiz, dinasab sebagai tamyiz au at-tashbih bil maf'ul. Tadi itu. Ini. Marartu bi rajulin hasanin wajhan. Tamyiz ini. Paham ya? Atau di i'rab tashbihan bil maf'ul. Ihtimal, berarti ada ihtimal model seperti ini. Ada ihtimal lain, ada dua kemungkinan, imma tamyiz, imma tashbih bil maf'ul. Faham? Wasani yata'ayyan fil ma'rifah. Yang kedua, apa kedua berarti? Tashbih bil maf'ul maksudnya wasani itu. Tashbih bil maf'ul itu bisa dipastikan kalau ma'rifah. Ini ma'rifah. Marartu bi rajulin hasanin al-wajha. Ini pastikan. Ma'rifah enggak nih? Al-wajha ma'rifah enggak? Ayo itu maksudnya. Antum pahami itu matanya itu. Wasani kembali ke mana? At-tashbih bil maf'ul. Di i'rab tashbih bil maf'ul nyata'ayyan pasti itu fil ma'rifah kalau dia ma'rifah al-wajha ini. Apa Abdullah? Al-wajha ini Abdullah lihat ini. Marartu bi rajulin hasanul wajha. Ini di i'rab maf'ul atau bisa i'rab lainnya ini? Yang ini. Atau pasti maf'ul? Ya ta'ayyan, nanti lihat ya ta'ayyan. Wasani ucapan wasani itu paham ya? Wasani itu kembali ke tashbih maf'ul itu. Di i'rab sebagai tashbih maf'ul ya ta'ayyan pasti itu kapan fil ma'rifah kalau ma'rifah al-wajha ma'rifah itu. Ma'rifah enggak? Ma'rifah. Tapi kalau wajhan ada dua ihtimal. Ada dua kemungkinan, imma tamyiz imma tashbihan maf'ul. Bisa dipahami Hasan? Ini pamit apa ini? Naam. Berikutnya barakallahu fikum wa yukhfad bil idhafah. Dijer sebagai apa? Mudhaf ilaih. Nah, dia dijer dengan sebab idhafah. Tapi ingat-ingat ya, majrurnya dengan mudhaf ya, bukan dengan idhafah. Li'annal mudhafa 'amilun lafdhiyun wal idhafah 'amilun ma'nawiyyun wal 'amilu lafdhi aqwa min al-'amil al-ma'nawi. Nah, sudah kita lewati semuanya kaidahnya. Naam. Seperti ini berarti. Marartu bi rajulin hasanil wajhi. Mudhaf ilaih. Bisa dipahami? Jangan sampai gagal paham ya. Naam. Berikutnya Anda udah nganggap untuk paham semuanya insyaallah ya. Jadi enggak ada iskal lagi ya. Langsung kita berikutnya. Wasmu tafdil, isim tafdil sekarang. Wa wasifatud dala 'ala al-musyarakah wa ziyadah, penting.
Definisi pendek, simpel, padat tapi sudah mewakili. Nah, barakallahu fikum, sifat musyabbahah itu ada ism tafdhil adalah sifat yang menunjukkan atas musyarakah, kebersamaan dalam satu sifat. Musyarakah itu kebersamaan, berserikat dalam satu sifat, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Tambahan apa? Tambahan di atas sifat tersebut. Contohnya, Zaidun a'lamu min Amrin. Zaid lebih tahu daripada Amr, lebih berilmu daripada Amr. Apakah Amr enggak punya ilmu? Hantalah. Punya ilmu. Zaid juga punya ilmu, cuman Amr tapi Zaid lebih gitu loh. Ziyadah, lebih. Sepahami? Zaidun a'lamu min Amrin. Zaid lebih berilmu daripada Amr. Apakah Amr punya ilmu? Punya. Zaid punya. Musyarakah berarti kan? Wa ziyadah, ada tambahannya lagi. Zaid lebih berilmu. Jadi pahami itu, Ihsan? Abdullah? Bisa dipahami? Makna ziyadah paham ya, ziyadah ya? Nah, ziyadatul fi sifah maksudnya. Nah, barakallahu fiik, kita lihat ini. Musyarakah ini musyarakah fi sifah, ziyadah fi sifah juga. Ka akram. Nah, seperti akram contohnya, akramu. Nah, Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia daripada kamu bapaknya. Paham ya? Berarti bapak Zaid lebih mulia gitu loh. Bukannya bapakmu enggak mulia. Paham ya? Nah, bapak orang lain juga mulia, teman bapaknya Z lebih mulia. Paham maksudnya nih? Alhamdulillah. Ayo kita lihat lagi. Wa istamal bi min wa mudhafan. Nah, wa istamal bi min pertama ini. Dan isim tafdhil itu digunakan dengan min. Nah, dengan min. Maksudnya apa? Setelahnya ada min nanti setelahnya. Paham ya? Contohnya apa? Al-mujtahidu afdal minal kaslan. Al-mujtahidu afdalu minal kaslan. Maka min itu kan afdalu minal kaslan, min. Orang yang bersungguh-sungguh itu lebih afdal daripada orang yang pemalasan itu. Al-mujtahidu afdalu min minal kaslan. Ini sering digunakan ini kan. Nah, Muhammad akbaru minka baitan. Nah, inilah yang sering setelahnya apa mansub tamyiz. Muhammadun akbaru minka baitan. Akbaru min minka. Paham? Na'am. Mafhum soalnya Bang nih. Istamal bimin. Paham ini? Kalau seperti ini bagaimana kondisinya kalau seperti ini? Nah, barakallahu fikum. Kalau dengan min wa mudhafan li nakirah dan mudhaf dengan nakirah. Contohnya apa? Akbaru baitin. Paham ya? Hadzal baitu akbaru baitin fil qaryah. Rumah ini rumah yang paling besar di kampung ini. Nah, berarti mudhaf dengan nakirah kan? Bisa paham enggak? Yang pertama kan min. Al-mustahidu afdalu minal kaslan, min. Yang kedua mudhaf nakirah, li nakirah, mudhaf li nakirah. Paham itu? Mudhaf nakirah. Contohnya apa? Hadzal baitu akbaru baitin, nakirah enggak ada baitin, nakirah. Bagaimana keadaannya? Fayufrad wa yudzakkar. Maka dia mufrad dan mudzakkar terus. Afdal ini mufrad mudzakkar. Al-mustahidu afdal minal kaslan, al-mustahidani afdalu minal kusala misalkan. Afdal ini enggak berubah tuh, tetap mufrad mudzakkar. Paham ya? Mufrad mudzakkar kan itu kalau setelahnya min atau mudhaf dan nakirah. Paham Bang? Kalau setelahnya min atau mudhaf dan nakirah, maka dia nanti apa? Afdal ini tetap mufrad mudzakkar. Mufrad dan mudzakkar, enggak diubah menjadi musanna, enggak dijamak itu loh. Bisa paham enggak? La yusanna wala yujma'. Paham? La yusanna wala yujma'. Mufrad dan mudzakkar dia. Enggak dimusannakan, enggak dijamak. Nah, enggak dimuannaskan. La yusanna wala yujma' wala yuannas. Paham belum? Enggak abdallatu, enggak ada abdallatu itu. Paham belum ini? Nah, Hindun afdal min Amrin. Enggak ada Hindun abdallatu, enggak ada. Paham enggak nih, Abdullah? Alhamdulillah. Nah, seperti itu, barakallahu fiik. Jangan sampai keliru ya. Ayo. Wa bi'al. Nah, kemudian keadaan berikutnya dengan al. Al dari afdalnya ada al-afdal gitu. Perhatikan. Fayutabik, maka ini yutabik. Yutabik maksudnya bagaimana yutabik ini maksudnya? Maksudnya dia itu na barakallahu fikum, nam yutabik itu maksudnya mencocoki. Mencocoki apa? Mencocoki sifat, mencocoki mausufnya. Mencocoki mausuf, yutabik lil mausuf. Mencocoki mausufnya. Kalau mufrad mufrad, musanna jamak jamak, muannas muannas itu loh. Paham ya? Al-afdalu al-afdalani, al-afdalun gitu loh maksudnya. Paham? Atau al-afadil.
Itu kalau ada al. Mafhum ya? Jadi ucapan bi'al itu maksudnya kembali kemana itu? Ya, kalau seandainya dia ada al yang sambungan al itu maksudnya bi'al maksudnya isim tafdilnya ada alnya, al-afdal, al-a'lamu, al-afdalu, paham? Itu nanti barakallahu fiikum yutobik, mencocoki sifat, mencocoki yang disifati. Al-afdalu, al-afdalani, al-afadil. Mafhum soal ini? Ihsan? Alhamdulillah. Ayo, dipahami baik-baik. Barakallahu fiik. Contohnya apa contohnya? Al-amalu huwa at-tariqul afdal. Al-amalu huwa at-tariqul afdal. Al-amalu huwa at-tariqu huwa at-tariqu al-afdal. Itu contohnya. Contohnya ada alnya, pahami ya. Satu contoh kiaskan sendiri ya. Al-amalu huwa at-tariqul afdal. Amalan itu adalah jalan yang paling afdal. Kalau musanna bagaimana contohnya? Al-ilmu wal amalu huma at-tariqani al-afdalani. Sana. Al-ilmu wal amalu huma at-tariqani al-afdalani. Itu contoh yang untuk musanna. Biar antum tahu sisi apa? Sisi kecocokannya, mutabiknya itu ya. Ayo na'am. Jadi contohnya kalau sebenarnya anak baca antum tulis aja langsung ya. Al-ilmu wal amalu huma at-tariqani al-afdalani. Musanna berarti kan? Huma at-tariqani al-afdalani. Musanna di situ. Kalau mufrad tadi al-amalu huwa at-tariqul afdal. Al-amalu huwa at-tariqul afdal itu mufrad. Kalau musanna karena ada al-nya kan dicocokkan. Al-ilmu wal amalu huma at-tariqani al-afdalani. Huma at-tariqani al-afdalani. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian kalau yang jamak akramtul abaa al-afadil. Akramtu al-abaa al-afadila. Dijamak nanti kan? Akramtu al-abaa al-afadila. Akramtu al-abaa al-afadila. Berarti sudah Anda jelaskan mufrad musanna jamaknya. Paham belum? Beda dengan yang poin pertama tadi. Kalau poin pertama, kalau isim tafdil diamalkan dengan min setelahnya atau mudhaf dan nakirah, dia tetap mufrad mudzakkar. La yusanna wa la yujma' wa la yu'annas. Hindun akbaru minka jisman. Hindun itu lebih besar daripada badannya. Enggak ada Abdullah itu enggak ada. Paham? Nah, seperti itu. Paham soalnya ya? Naam. Ilmu tauhid ya, ilmu tauhid afdalul ulumi. Bukan afadilul ulumi, afdalul ulumi atau afdalul ulumin. Paham? Nah, barakallahu seperti itu. Kita lihat wa mudhafan li ma'rifatin wa wajhan. Sekarang kalau mudhaf pada ma'rifah bagaimana? Mudhafnya pada ma'rifah maka ada dua sisi. Kalau mudhaf pada ma'rifah ada dua sisi. Maksudnya dua sisi bagaimana? Boleh mutabaqah, boleh tidak. Antum tulis itu. Wa mudhafan li ma'rifatin wa wajhan ay nam jaza al-mutabaqah wa adamuha itu. Jaza al-mutabaqah wa adamuha. Nah, yang maksudnya wajhan itu boleh mutabaqah, boleh tidak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum boleh mutabaqah, boleh tidak. Kalau mutabaqah seperti yang sebutan sebelumnya tadi itu, musanna, mufrad, muannas itu contohnya ya. Nah, barakallahu fikum itu kalau mudhaf pada ma'rifah, mudhafnya kepada ma'rifah. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau panjang lebarnya kita melihat sendiri dalam syarahnya biar enggak memakan waktu yang panjang ya. Berikutnya walayan sibul maf'ul mutlaqan. Nah, perhatikan baik-baik ini, isim tafdhil ini tidak menasabkan maf'ul bih secara mutlak. Antum tarik catatan juga, nukila ijma'an ala dzalik. Dinukilkan ijma' masalah itu. Antum tulis itu walayan sibul maf'ul mutlaqan. Walayan sibul maf'ul mutlaqan. Dan dia tidak menasabkan maf'ul bih secara mutlak. Nukila ijma'an ala dzalik, dinukilkan ijma' atas hal tersebut. Paham kan? Dinukilkan ijma' atas perbuatan atau atas apa? Pendapat tersebut. Ijma' berarti apa? Tidak menasabkan maf'ul bih. Wala yarfa'u fil ghalib dhahiran, dan seringnya kebanyakannya tidak merafa'kan isim dhahir. Dia kalau merafa'kan isim apa? Isim dhamir
Karena dalam dalam afdal itu ada dhamir mustatir, paham ya? Nah, kecuali illa fi mas'alatil kuhl. Wah, ini perlu Anda jelaskan. Kecuali dalam permasalahan kuhl. Kenapa sih ma'ruf dengan penyebutan permasalahan kuhl ini? Karena nanti ada contoh, di contoh itu disebutkan bahwasanya ada lafaz al-kuhlu marfu' dia. Siapa yang merafa'kan isim tabdil itu contohnya ini? Antum hafalkan nanti ya. Atau antum tulis, "Nah, ma ra'aitu rajulan ahsana fi 'aini al-kuhlu minhu fi 'aini Zaidin." Nah, mana tulis ini barakallahu fiik. Ma ra'aitu rajulan ma ra'aitu rajulan ahsana fi 'aini ahsana fi 'ainihi. Nah, barakallahu fiikum al-kuhlu minhu al-kuhlu minhu al-kuhlu minhu fi 'aini Zaidin. Fi 'aini Zaidin. Nanti Anda jelaskan nanti. Ini dipahami dulu. Ini contoh yang disebut dengan apa? Mas'alatul kuhl. Disebut al-mas'alatul kuhl ini. Ma ra'aitu rajulan ahsana. Ini ahsana al-kuhlu ini fa'ilnya. Amin syahidin ya. Awa. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi 'ainihi al-kuhlu minhu fi 'aini Zaidin. Awa. Di sana disebutkan dengan uslub dan syarat-syarat yang barakallahu fiikum khusus. Makanya kalau antum mau tulis itu illa fi masalatil kuhl, antum tulis itu fi uslubin lahu syurutun khassah gitu aja. Fi uslubin lahu syurutun khassah. Barakallahu fiikum, kecuali dalam permasalahan kuhl yang dia memiliki apa? Memiliki gaya bahasa sendiri yang memiliki memiliki syarat-syarat yang khusus. Paham ya? Syaratnya di antaranya sebelum perbandingan tersebut ada penafian. Kemudian setelah perbandingan, barakallahu fiik, itu yang dibandingkan itu dibandingkan dari dua sudut pandang. Nanti Anda lihat sendiri dalam syarah aja biar tambah jelas ya. Anda sebutkan global aja. Jadi sebelum perbandingan dilakukan, sebelum ada isim tabdil itu ada penafian. Nah, kemudian yang dibandingkan itu dibandingkan dari dua sudut pandang. Memiliki berapa? Dua sudut pandang. Sekarang telak. Anda artikan dulu. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih indah kalau di matanya itu ada celak, melainkan ketika ada di matanya Zaid. Lebih indah, lafaz lebih indah, pahami ya? Nah, artinya berarti apa artinya? Artinya celak ini kalau ada di mata orang lain itu indah, satu sudut pandang. Sudut pandang yang kedua, ketika ada di mata Zaid lebih indah lagi gitu. Paham belum? Celak ini kalau di mata orang lain indah atau tidak? Indah enggak? Indah. Tapi kalau ada di mata Z lebih indah. Jadi pahami? Ma ra'aitu rajulan ahsana fi 'ainihi al-kuhlu minhu fi 'aini Zaidin. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih indah, yang lebih bagus di matanya kalau ada celak. Berarti ini fa'il ahsan ini ya. Nah, kalau celak itu ada pada mata tersebut, barakallahu fikum, melainkan ketika ada pada matanya Zaid. Berarti kalau ada di matanya Zaid indah atau tidak, Bang? Lebih indah lagi. Kalau ada di mata orang lain indah juga. Musyarakah wa ziyadah. Paham Abdullah? Ada contoh yang seperti ini enggak dalam hadis atau yang semisalnya ada? Hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih mengenai apa? Barakallahu fikum 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Apa hadisnya itu? Ma min ayyamin ahabbu ilallahi al-amalu fihinna min ayyamil ashr. Itu contohnya itu. Ma min ayyamin. Antum mau tulis enggak masalah itu enggak? Untuk syawahidnya dari hadis dulu. Dari hadis. Ma min ayyamin. Tidak ada hari-hari ahabbu ilallah yang lebih Allah Ta'ala cintai al-amalu fihinna, ketika orang beramal pada hari tersebut, min ayyamil ashr, daripada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Paham? Di hari-hari yang lain bagus enggak orang beramal? Bagus, tapi di hari 10 awal Dzulhijjah lebih bagus. Lebih Allah tercintai maksudnya, ya. Yang seperti itu. Ketika orang beramal di hari-hari yang lain, Allah Ta'ala cinta atau tidak, Bang? Ketika orang beramal di hari-hari yang lain, Allah Ta'ala cinta enggak?
cinta. Tapi ketika beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, 10 hari awal ini lebih Allah cintai, lebih Allah senangi. Paham ya? Ma min ayyamin ahabbu ilallahi al-amalu. Ini syahidnya itu. Ahabbu isim tabdilnya, al-amalu marfu' sebagai apa? Fa'ilnya, merofakkan isim dhahir. Berarti selain mas'alatul kuhl ini ada contoh lain ini, contohnya ini loh. Hadis yang sahih yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaih, ma min ayyamin ahabbu ilallahi al-amalu fihinna min ayyamil ashr. Mahfum Abdullah? Contohnya tepat sekali ini ya. Nah, barakallahu sesuai dengan tema. Nah, merafakkan isim dhahir. Mana syahidnya? Ahabbu ilallah al-amalu. Mahfum? Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari ahabbu ilallah yang lebih Allah cintai, al-amalu fihinna yang amalan itu diamalkan di hari-hari tersebut min ayyamil ashr daripada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Mahfum alhamdulillah. Ketika di hari-hari yang lain ketika orang beramal dicintai oleh Allah taala. Dicintai cuman 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih Allah taala cintai itu maksudnya. Celak ini celak. Tahu celak ya? Celak ini ketika di mata orang lain indah atau tidak? Indah, bagus. Tapi ketika berada di mata Zaid lebih indah. Paham? Mara'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-quhlu minhu fi aini Zaidin. Aku tidak melihat seseorang yang lebih indah. Nah, barakallahu fikum, kalau celak itu ada di matanya melainkan ketika ada pada matanya Zaid. Mafhum teman-teman? Nah, itulah yang barakallahu fikum yang kita bisa pahami dan juga kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Barakallahu fiik. Adapun yang ini tawabit ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jadi dikondisikan yang dihapus dulu yang ini. Barakallahu fiik. Nah, yang kira-kira ada iskal tanyakan. Kami rasa cukup untuk penjelasan seputar apa? Fi'il, isim-isim yang beramal-amal dengan apa? Isim-isim beramal dengan amalan fi'il secara globalnya. Barakallahu fiik. Kalau ingin rinciannya, panjang lebarnya baca syarahnya sendiri, Syarah Qatrun Nada wa Bil Sada. Nah, karya Ibnu Syam sendiri atau karya yang lainnya, intinya penjelasannya barakallahu fiik. Nah, di sana lebih luas, lebih panjang lebar. Ini hanya menjelaskan di matan ini biar antum paham isi matan atau kandungan matan tersebut. Nah, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.